Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Deswanto. Ini 4004-965-007 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. Dalam video kali ini saya membuat alat pengendali suhu berbasis Arduino, dan untuk alat ini sendiri prinsip kerjanya yaitu ketika kita telah memasukkan kabel ke dalam port microcontroller, lalu nanti microcontroller pun menyala dan LCD pun akan mengeluarkan informasinya. Informasi telah keluar, kita akan men-set poin yang kita inginkan. Lalu ketika set poin yang kita inginkan telah dimasukkan, kita masukkan catu daya heater ini ke sumber daya. Ketika catu daya telah disambungkan, maka heater akan memanaskan. Lalu ketika heater akan memanaskan air, sensor akan dimasukkan sebagai pendeteksi perubahan suhu. Ketika terjadi perubahan suhu, maka suhu dalam air tersebut akan naik secara perlahan sampai set point. Nah, setelah sampai set point, maka heater tersebut pun akan mati. Ketika suhu lama-lama dalam air itu mengurang, maka heater pun akan menyala kembali. Mungkin sekian prinsip kerja dari alat ini. Lanjut kita ke proses selanjutnya. Sekarang saya akan menunjukkan bahan-bahan dan komponen-komponen untuk membuat praktikum tugas besar pada kali ini. Yang pertama ada Arduino Uno sebagai microcontroller, lalu di sini ada heater sebagai aktuator pemanas, di sini ada SSR atau solid state relay sebagai saklar otomatis, lalu di sini ada keypad sebagai inputan peripheral, lalu di sini ada LCD sebagai penampil informasi, lalu di sini ada sensor DS sebagai pendeteksi suhu, lalu juga di sini ada kabel konektor male to male, female to female, dan male to female sebagai media penyambung antar komponen. Di sini juga ada breadboard sebagai tempat berkumpulnya kabel, dan di sini juga ada kabel bakar sebagai media penyambung kabel. Di sini juga ada box elektrik yang berfungsi sebagai penampung semua komponen ini. Selain itu juga di sini juga ada skrup dan baut untuk mengokohkan komponen-komponen dalam wadah, dan terakhir ada teko takar sebagai media penampung air. Selain itu juga di sini ada alat penunjang praktikum. Yang pertama yaitu solder untuk membuat lubang pada box elektrik. Lalu di sini juga ada obeng untuk membuka box elektrik dan juga solid state relay. Lalu juga di sini ada penggaris dan cutter untuk membantu dalam pemotongan box elektrik ini. Baik, setelah itu lanjut ke proses. Baik, untuk proses selanjutnya yaitu wiring. Di sini saya telah melubangkan box elektrik saya dengan solder, lalu telah memasangkan beberapa komponen seperti keypad, LCD, dan juga untuk box bagian dalamnya di sini saya telah memasangkan heater, sensor, DS, dan juga di sini saya menggunakan banana screw buat memasangkan kabel power.
langsung saja kita beralih ke wiring komponennya. Selesai. Baik, untuk proses wiring telah selesai. Lanjut ke proses selanjutnya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur dari alat saya. Yang pertama yaitu Arduino Uno. Arduino Uno ini memiliki fitur yaitu 14 I/O digital dan juga ada 6 port analog, terus juga memiliki PWM sebanyak 6 port dengan tegangan 7 sampai 12 volt untuk Arduino Uno-nya. Lalu di sini juga ada SSR atau Solid State Relay dengan fitur yaitu untuk tegangan DC-nya 3 sampai 32 volt DC, terus juga ada tegangan AC yaitu 24 sampai 380. Lalu juga di atasnya itu ada LCD 16x2 dengan tegangannya 5 volt. Lalu ada keypad 4x4. Selanjutnya yaitu ada heater dengan fitur yaitu 350 watt untuk dayanya. Lalu ada sensor DS. Sensor DS ini mempunyai fitur yaitu one way wire, yaitu hanya dengan satu kabel dapat memuat 3 kabel input output di dalamnya. Baik, untuk proses selanjutnya yaitu pengakusisian data. Sebelum mengakusisi data, kita siapkan dulu program Arduino-nya. Di sini saya telah menyiapkan program Arduino-nya yang berasal dari modul. Sebelum mengupload, pastikan kita compile terlebih dahulu. Setelah selesai diupload, kita beralih ke aplikasi selanjutnya yaitu Windows Data Logger. Untuk cara menggunakan Windows Data Logger, yang pertama yaitu pastikan baut rate-nya sama seperti Arduino yaitu 9600. Setelah itu kita scan port. Nah, di sini telah ada COM5. Terus setelah itu kita koneksikan. Setelah dikoneksikan, kita beralih ke alat pengendali suhu berbasis Arduino. Pertama kita pencet PD. Terus kalau saya menggunakan set point 50 derajat. Setelah itu dengan div-nya 4. Setelah itu kita mulai saja. Kita pencet A lagi. Lalu kita pencet D. Setelah itu temperatur di sini akan terbaca oleh Windows Data Logger. Lalu kita start recording.
Dapat dilihat di sini kalau suhu beranjak demi sedikit mulai naik. Nah, ketika suhu sudah mencapai 53 derajat, heater pun akan kemudian mati. Setelah itu suhu sedikit demi sedikit akan turun. Jika suhu kurang dari 48 derajat, maka heater akan menyala kembali. Setelah suhu telah mencapai 52 derajat ke atas, maka heater pun akan kembali mati untuk menyesuaikan suhu set point-nya. Baik, kita sampai tunggu hingga 600 meter terlebih dahulu. Baik, setelah mencapai 600 data, kita stop recordingnya, lalu kita simpan di Excel. Setelah kita sukses menyimpan datanya, mari kita buka dulu. Nah, di sini temperatur dan time-nya ini telah terdata ya. Lanjut, kita buat grafiknya terlebih dahulu. Oke, kita masukkan ke dalam grafik. Nah, untuk bisa dilihat ya, kalau grafiknya itu ada naik dan turunnya, dan itu pun berlangsung stabil. Untuk nomornya, memang nomornya ini grafiknya linear karena 0 sampai 600 tidak ada penurunan, karena itu data nomor, dan untuk data temperaturnya bisa dilihat kenaikan dan turunnya, fluktuasinya tuh stabil. Baik, mungkin itu saja video tugas besar pada kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi yang telah mensponsori alat dan bahan dalam tugas besar pada praktikum sistem pengaturan. Saya Tommy Desmanto pamit undur diri. Mohon maaf masih bila ada kesalahan, dan terima kasih juga kepada Bapak Fahrudin Markus Asmito STMT yang telah menjadi dosen pengampu dalam praktikum sistem pengaturan. Baik, saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.